Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulur subscriberku semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi, berbagi pengalaman bersama Suzuki Carry 10. Nah, kita akan membahas tentang 4 permasalahan yang sering terjadi pada karburator, dan sekaligus ini adalah menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriberku semuanya. 4 permasalahan karburator yang sering terjadi adalah: yang pertama, bensin boros. Kemudian yang kedua adalah knalpot berasap hitam. Yang ketiga, bau bahan bakar mentah. Yang keempat, tidak mau stasioner ataupun RPM tidak stabil. Nah, kita akan membahasnya satu persatu pada kesempatan kali ini, sekaligus solusinya. Seperti biasa, jangan lupa buat teman-teman semuanya kasih like pada akhir videonya, dan yang belum subscribe kita tunggu subscribe-nya, dan jangan lupa ketuk tanda loncengnya sehingga teman-teman akan mendapatkan notifikasi atau informasi pada saat kita mengunggah video yang baru. Yang pertama adalah bensin boros. Bensin boros pada mobil adalah salah satu penyakit klasik. Orang rata-rata kebanyakan kepinginnya mobilnya bahan bakarnya irit, kemudian tenaganya jos. Itu manusiawi, keinginan semua orang yang memiliki kendaraan. Nah, pada Suzuki Carry 10 yang menyebabkan bensin boros atau yang menyebabkan bahan bakar boros ini lur, dan sekaligus solusinya ini yang menjadikan bahan bakar boros. Bahan bakar boros tentu tidak lepas dengan masalah karburator, dimana ketika karburator ini kotor, ini juga bisa berpengaruh bahan bakar menjadi boros, karena mesin menjadi tidak stabil, kemudian susah hidup. Walaupun bisa hidup, itu pun bisa tidak stasioner, tidak stabil, itu bisa menyebabkan bahan bakar boros. Bagian belakang karburator itu ada semacam fiber ini loh, fiber. Nah, ini fiber, ini posisinya nanti di sini ya, ini loh posisinya di sini ketika kita pasang. Nah, ketika kita pasang ini ada packingnya, depan belakang itu ada packingnya, kertas. Ketika bagian sini nanti dipasang bocor, itu akan menyebabkan stasioner tinggi atau RPM nya tinggi terus. Distasionerkan atau stasionernya dikecilkan itu susah. Itu penyebabnya salah satu bahan bakar boros, karena perpaknya bocor ataupun rusak. Ini harus diganti atau dibuatkan dengan kertas karton. Bahan bakar boros pada Suzuki Carry 10. Nah, ini adalah spuyur bensinnya di sini. Spuyur bensin di sini. Ketika ini spuyur bensin terlalu besar lubangnya, maka bahan bakar bisa menyebabkan boros. Untuk ukuran standarnya untuk Suzuki Carry 10, lubangnya adalah ukuran 80 sampai 100. Itu standarnya segitu. Ketika ini terlalu besar, diisi dengan lubang yang ukurannya sampai 150 atau bahkan lebih, itu dipastikan bensin menjadi boros. Akibatnya apa? Otomatis bahasanya mesin menjadi blebek lur. Terlalu banyak bahan bakar yang keluar menuju ke ruang bakar terlalu besar. Ini menyebabkan bahan bakar menjadi boros. Ini adalah penampung bahan bakar
di karburator. Ini ada dua buah lingkaran besar dan lingkaran kecil. Ini adalah spuyer untuk isapan pompa bahan bakar yang ada di karburator. Ketika ini pemasangannya terbalik, ini yang lingkaran kecil adalah yang berlubang besar spuyernya, kemudian pada lingkaran besar spuyernya adalah berlubang kecil. Jadi jangan sampai terbalik. Ketika ini terbalik, maka nanti pompa bahan bakar di karburator muncratnya akan menjadi kecil. Nah, kemudian permasalahan yang kedua yang sering terjadi pada karburator Suzuki 1.0 adalah knalpot berasap hitam. Nah, inilah yang menyebabkan atau beberapa kendala yang menyebabkan knalpot mobil berasap hitam. Permasalahan selanjutnya adalah knalpot berasap hitam. Nah, knalpot berasap hitam diakibatkan ada beberapa penyebab. Yang pertama yaitu ini adalah, sudah dijelaskan, ini adalah spuyer bensin. Kalau terlalu besar lubangnya berarti keborosan bahan bakar. Itu penyebab salah satunya knalpot berasap hitam. Kemudian setelan angin. Nah, ini setelan angin untuk Suzuki Carry 1.0 ini adalah setelannya. Ketika setelan yang benar adalah ketika mesin sudah kondisi panas, kita baru setting anginnya. Untuk settingannya ini diputar rapat, kemudian setelah RPM-nya mengecil itu normalnya, kemudian kita buka anginnya, kembalikan dari arah jarum jam sampai didapat RPM tertinggi. Nah, setelah gasnya meninggi, kemudian kita kurangi gasnya di setelan standar. Nah, ini adalah setelan gasnya, kita perkecil di RPM kira-kira 800. Itu bisa menyelesaikan berasap hitam knalpot pada Suzuki 1.0. Kemudian ini ada lubang, ini adalah lubang saluran vakum. Nah, ini adalah vakum. Sebenarnya ini adalah vakum auto choke, tapi jarang dipakai juga. Ketika tidak dipakai sebaiknya dimatikan saja, nggak masalah. Kemudian yang satunya ini adalah selang yang menuju ke vakum delco. Nah, ketika sudah tidak berfungsi atau ini dibuka saja, nantinya ketika mesin hidup bisa menyebabkan stasioner besar, kemudian bisa mengakibatkan berasap hitam knalpotnya. Maka sebaiknya ditutup saja. Makanya sering kita lihat biasanya ini dilangsung kayak gini lur. Nah, ini ditutup. Jadi ini disambung saja seperti ini, ataupun ditutup sekalian, tidak masalah. Cuman konsekuensinya ketika saluran ini pada vakum delco, ketika mau dimatikan bisa mengakibatkan pada RPM rendah, tenaganya sedikit semacam kayak ketika RPM rendah tenaganya kurang enak, tapi ketika RPM tinggi bisa berkurang. Itu diakibatkan vakum delco yang tidak berfungsi. Nah, namun ketika ditutup kemudian diimbangi dengan setelan yang seimbang, itu bisa mengurangi penyebab RPM rendah tenaganya berkurang. Ditutup itu bisa mengurangi asap hitam pada knalpot. Kemudian settingan delco yang belum pas ditambah lagi dengan busi ada yang mati atau basah, itu hasilnya berbet, itu bisa mengakibatkan asap hitam
pada knalpot. Menginjak permasalahan ketiga yang sering terjadi pada karburator Suzuki Carry 10 adalah bau bahan bakar mentah. Bila kita mengendarai mobil, kadang-kadang di dalam mobil itu sendiri sering kita bau bahan bakar mentah. Itu berarti pembakaran dalam mobil tersebut tidak sempurna, sehingga penumpang ataupun si sopir sendiri kadang-kadang sering menghirup atau merasakan ada bau-bau bahan bakar mentah. Inilah penyebabnya pada mobil Suzuki Carry 10. Nah, salah satu penyebabnya adalah ketika setelan angin, ini setelan angin terlalu rapat, itu bisa menyebabkan bahan bakar bau mentah. Karena apa? Berarti campuran antara bahan bakar dengan angin terlalu banyak bahan bakarnya, berarti kurang seimbang. Nah, solusinya bagaimana? Setel anginnya, ini setelannya itu dibuka lagi untuk standarnya kurang lebih lah ya, antara sekitar 4-5 putaran untuk setelan anginnya. Satu putaran adalah berarti dari misalnya kalau dilihat atau kita bandingkan adalah jam 12 itu kalau diputar kembali itu kembali ke jam 12 lagi, itu namanya satu putaran. Nah, ini disetel 4-5 putaran ataupun didapat sampai RPM tertinggi, itu berarti setelan anginnya sudah pas. Kemudian settingan platina atau setelan platina yang tidak pas dan setelan delco yang tidak pas itu bisa juga menyebabkan bahan bakar menjadi bau mentah. Permasalahan yang keempat adalah mobil tidak mau stasioner. Ini sering sekali terjadi pada mobil-mobil yang memang tahunnya tahun 2, salah satunya adalah Suzuki Carry 10. Inilah penyebabnya. Permasalahan yang sering terjadi pada Suzuki Carry 10, mobil tidak mau stasioner ataupun bahkan stasioner tidak bisa dikecilkan. Salah satu penyebabnya adalah karburator yang kotor. Karburator yang kotor bisa menyebabkan mobil tidak mau stasioner. Kemudian switch, ini switch karburator lur. Switch karburator ini ketika sudah mati ataupun bocor itu juga bisa menyebabkan mobil tidak mau stasioner. Nah, solusinya bagaimana ataupun cara ngeceknya gini lur. Ini adalah switch karburator. Cara ngeceknya bagaimana ini lur? Kita menggunakan aki. Ini kalau ditempelkan ke aki, nah, akan bunyi semacam cetik-cetik itu. Berarti ini masih normal. Nah, dia punya cetik-cetik. Ini berarti jarum yang ada di dalam masih berfungsi. Ketika diposisikan langsung tidak berfungsi, solusinya bagaimana? Berarti harus ganti switchnya. Nah, untuk switchnya cukup lumayan. Nah, ngakalinnya atau solusinya bagaimana? Itu bisa menjadi untuk sementara, tapi bisa jadi untuk sementahun. Ini lur, ketika switch karburator atau switch stasioner tidak berfungsi, solusinya kita cukup menggunakan baut. Ini adalah baut 12, kemudian kita pasang. Nah, pasang, tutup sampai rapat, sampai kencang. Nah, maka akan normal kembali.
mobil bisa menjadi stasioner kembali. Ataupun kalau tidak, ini dimatikan sekalian, ditutup. Tapi kadang-kadang kurang rapet lur. Kalau masih kurang rapet nutupnya atau matikannya kurang rapet, itu masih stasionernya nggak stabil. Baiknya diganti ataupun pakai baut 12. Ini kalau pakai 12 bautnya rapet, mobil bisa stasioner kembali. Itu penyebabnya mobil tidak mau stasioner pada Suzuki Carry 10 yang diakibatkan oleh switch karburator yang sudah tidak berfungsi. Kemudian setelan karburator, kemudian settingan delco, busi yang mati, itu juga bisa menyebabkan mobil tidak mau stasioner. Begitu lur. Oke, begitulah menurut pengalaman saya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Adapun kekurangannya ataupun yang mau menambahkan, silahkan tulis di kolom komen. Jangan lupa kasih like-nya biar kita semangat. Kita hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman, tidak ada unsur menggurui atau kita sok tahu. Kita hanyalah bengkel desa yang masih banyak kekurangannya. Kita juga masih belajar dan terus belajar dengan tujuan kedepannya bisa lebih baik. Salam seduluran buat teman-teman pencinta Suzuki Carry di seluruh Indonesia. Salam semangat dan jangan lupa kasih like pada videonya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.